Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Penghulu, seluruh jajarannya, yang terhormat para nenek mama tempat bertanya, tempat berberita, yang kami muliakan para buya, para ustaz, para umi dan para guru-guru kami, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasihat, pengurus, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, persatuan wirid, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang teristimewa, mohon maaf, anggota dewan kita yang alhamdulillah dapat hadir bersama kita. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah terhormat, terutama Pak anggota dewan, mohon maaf agak sosak ongok kata Pak, makan daging kambing. Punya nama polo lebih tua dong kan. Makan Ustaz ni. Kambing ni ngijok-ngijoknya tu. Ni banyak makan kambing, enak, luar biasa. Mudah-mudahan jadi darah daging bagi yang kami makan, menjadi amal ibadat bagi Bapak Ibu yang menyumbang. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah Isra dan Mi'raj, panjang ceritanya Pak. Panjang ceritanya. Apalagi maknanya. Malam ini kita ambil hanya secuil kecil di antara sejarah dan makna yang banyak itu. Yang pertama Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu dibersihkan. Itu berarti bagi kita Bapak Ibu, kalau kita ingin menghadap Allah, bersihkan diri kita. Siapapun kita, bersihkan diri kita. Kalau tidak bersih, Allah tidak terima. Banyak orang haji, pulangnya haji juga Bapak Ibu, tapi belum tentu mabrur. Banyak orang solat, tapi belum tentu solatnya makbul, diterima. Banyak kita berpuasa, belum tentu puasa kita diterima. Kenapa? Kalau tidak bersih, Allah tidak terima. Udah bersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu, baru berangkat dibawa oleh malaikat Jibril. Dari mana berangkatnya Ustaz? Ini contoh. Itu yang dibacakan ayat oleh qari kita. Minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Orang yang bersih pikirannya, bersih tutur katanya, bersih hatinya, perjalanannya dari masjid ke masjid. Kalau dah sampai 3 hari, tak datang-datang masjid, ibu hati, Pak. Ibu hatinya. Kalau orang bersih itu, Pak, kemarin katanya tak dapat ke masjid. Si Anu tu datang tak? Oh, datang si Anu. Datang juga. Itulah. Ya, ambo tak dapat datang tu. Ambo pulang kampung. Ibu hati, Pak. Tapi hati orang yang tak bersih tu lah 3 bulan tak datang-datang pun tidak je, Pak. Iki bahasanya campur-campuran, enggak popo ya. Rok popo. Iki banyak orang cowok. Biro. Oh, sampai songo. Ya rok popo. Rok popo. Asal itu tu pandai ni lah, biar tu nak pisah dulu, Pak. Nah, makanya bapak dan ibu, hati orang bersih tersangkut hatinya. Kalau sudah bersih, belum orang ngaji tak dengar orang ngaji dia tanya itu, kok sunyi aja masjid dia? Gimana dong orang azan itu? Sakit dia. Apalagi orang udah azan, tapi orang tua azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mak-mak tu, ada azan orang, entahlah. Tapi waktu dah masuk ya, tak dengar, entahlah. Nah, jadi bapak dan ibu, hati ini harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, masjid, masjid. Minal masjid ilal masjid. Nabi Muhammad mengajarkan buat kita bersama, tak ada tempat yang paling mulia, tak ada tempat yang paling disenangi Allah, tidak ada tempat yang sangat dihormati Allah, tak ada tempat yang menjadi pilihan Allah di dunia ini melainkan masjid. Itulah tempat yang sangat dimuliakan Allah di dunia ini. Ada apa dengan masjid, Ustaz? Kalau cerita masalah masjid, bapak dan ibu, hebat, Pak, hebat. Gimana masjid? Tatma'innal qulub. Masjid membuat tenang pikiran, enak perasaan. Kalau ada ibu-ibu suami nak mau mata lolok, atau kawan-kawan kita suami nak mau matanya tidur, dah cekung masawat dah apa dah, Pak? Ha? Lah cekung atau ha? Lah cekung mata tak mau tidur. Kata orang kesehatan, bang, bawalah ke rumah sakit, bang, suntik penenang supaya tidur mata, bang. Lepas suntik, bu, dah habis obat segenggam, dah julolok. Kata ibu-ibu, tak usah disuntik. Kalau ada orang mau matanya tak mau tidur, kasih aja sayur kangkung, lolok dunia. Dah dikasih sayur kangkung, Pak, enggak juga matanya tidur. Ibu-ibu tahu sayur kangkung, Bu? Dah habis kuali, enggak juga kuali tahu? Kanca tahu? Apa beda kuali sama kanca? Dah pintar-pintar, mungkin pinang sebatangnya ya. Memang sebatang pinangnya ya. Enggak 2 batang pinang lah. Itu sejarah. Oh, selamat tiba. Yuk, selamat tiba. Pak Penghulu. Ambo sering pergi ke provinsi tapi khutbah aja, Pak. Di masjid tu ya. Tak bersuara. Lanjut. Bapak Ibu, awak nak lama-lama ngaji. Dah dibisik tadi oleh pengurusnya. Sampai jam 12 jadilah kan. Saya insyaAllah sanggup. Kena darahnya masih ada darah panas daging kambing tadi itu. Itu baru remaja, baru ibu bapak sini. Kalau sempat bergabung anggota Dewan Kabupaten dan Provinsi, tidak kami yang di pantai, Pak, untuk. Oke, lanjut. Jadi masjid ini ada apa? Cobalah bapak dan ibu, kalau ada warga kita matanya tak mau tidur, suntik sudah, makan sayur kangkung sudah, bawalah ke masjid, Pak. Bawa ke masjid. Sekali sejumat jadilah.
Suruh dia pilih duduk, mau sab 1, mau sab 2, mau sab 3 dan 4, terserahlah. Bu, ini rahasia kami ni, Bu. Ini rahasia kami ni, Bu. Kadang-kadang baru 3 minit baru disampaikan khutbah oleh khatib. Rukunnya aja apa? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza. Baru rukun aja. Orang matanya tak mau tidur tu kata orang, "Lah loma aja tau liu sebelah le, Pak." Kata kawan sebelah, katanya tak mau matanya tidur. Kau bayar iyo, kau jia ke mana? Kadang-kadang, Bu, ini rahasia kami ni. Makanya jangan dibilang suami itu pergi Jumat pergi lolok ke masjid tu, Pak. Dah selesai pula orang azan. Apa selesai orang khatib naik turun dari mimbar, la iqamat la muazzin. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Orang dah berdiri semuanya, nyanyi lolok je le, Pak. Kadang-kadang, Bu, dibangunkan, bangun, solat. Nengok orang dah berdiri kiri kanan, terkejut. Tak sadar, kalau yuaki zikran. Kadang masuk pula balik dah, Pak. Ini mah rasa bandrek mungkin ya. Bandrek pinang sebatang. Ande wangi le, sawi timur ya, Pak. Nak barat sawi timurnya. Terserahlah. Pokok itu ada apa dengan masjid? Makanya Bapak Ibu di rumah pakai spring bed, pakai kipas angin, yang mampu pakai AC, dan juga matanya tidur, udah pijat pula oleh istrinya. Jangan pikir-pikir banyak betul ya, Bang. Aman aja lah itu. Tuh warung tuh kan udah ada orang nunggunya itu. Dah picik lo kaki dek binyi, ndak jual lo, ndak tolong mintu, swacik lo palo, jangan pikir-pikir je lah ndak. Dan juga matanya tidur. Bawa ke masjid, tak bawa bantal, tak bawa kasur, tak bawa spring bed, tidur. Ada apa, Ustaz? Masjid tempat tatmainnal qulub. Maka dulu Bapak dan Ibu oleh sejarah, oleh Rasulullah dengan sahabat, masjid tempat segala-galanya. Satu, masjid tempat ibadat. Yang kedua, masjid tempat musyawarah. Yang ketiga, masjid tempat mengatur strategis. Kalau ada umpamanya jadi imam di masjid musyawarah, imam 1 siapa? Imam 2 siapa? Oh, besok ada jadikan khalifah, dipilih di masjid. Kalau bahasa kitanya, besok ada anggota dewan maunya mencalonkan diri. Siapa yang mau kita pilih? Rapat kita di masjid. Jadi anggota dewan tak perlu lagi berkampanye-kampanye dalam nikah. Tengok aja lah. Kau kan wakil-wakil awak kau. Kalau ada masalah, sampaikan buat mereka, Pak, sampaikan. Oh, Pinang Sebatang Timur dan Barat, tidak ada ambulan. Kalau ada masyarakat yang sakit, susah. Cari ondah, rusak. Cari mobil, tidak bisa, tidak ada. Lapor sama anggota dewan. Pak anggota dewan, kami mobil tidak ada. Sakit warga tu susah. Carikan satu. Wow. Insya Allah tahun besok dapat kita. Amin. Kalau tidak dapat mereka kuat nyiu saja boleh nyiu dah. Wakil kita, mereka ni wakil kita, Pak. Kalau tidak sanggup membawa aspirasi kita, jangan duduk di anggota dewan. Itu saya mancing-mancing aja. Kalau di mereka ni jangan dikhawatirkan, insya Allah. Tapi kalau tidak juga berubah, jadinya sekali kosong, jangan pilih aja. Tidak, mereka orang agamis, mereka orang sosial, mereka orang berkeluarga dengan kita. Cobalah nanti, ada masanya. Makanya sa'a wa sa'a, ada waktu-waktunya nanti. Oke, lanjut. Masjid. Makanya Bapak dan Ibu, ada kacau di rumah, ada heboh di rumah. Remaja-remaja saya putus asa, mau kuliah atau kuliah tak selesai-selesai. Judul dibuat ditolak. Atau mau nikah, apa mau tunangan sama cewek. Kini lain pula, Pak. Anak-anak muda-muda kan semua ini tak anak nio dah, Pak. Tak nafsu dah. Awaknya yang nafsu ingin menambahnya, Pak. Nah, bawa ke masjid. Apalagi besok Ramadan, atur strategis di bulan Sya'ban. Ini Rajab, bulan besok adalah Sya'ban. Atur strategis wahai pemuda remaja.
Yang mengantar makanan buka puasa siapa? Yang tadarus siapa? Yang mengawasinya siapa? Orang yang namanya imam, khatib, bila segala macam warimnya siapa? Oh, yang jadi keamanan di luar sana supaya tenang mak dan bapak kita ini solat tarawih, siapa yang menjaga? Honda siapa? Orangnya tunjuk. Oh, rugilah saya Ustaz. Orang solat tarawih saya tidak dapat. Jangan dikira bapak dan ibu menjaga orang solat tarawih tenang, orang aman, orang mungkin lebih banyak pahala menjaga Honda itu daripada ikut solat tarawih. Habis jangan sekobik lah dilu je menjaga solat. Nona solat tarawih. Alah salah sampai lo kariman kan. Kariman itu tahu ibu arti bapak ibu artinya? Kariman. Kemana jadi? Jadi buat arti itu Pak. Kariman. Man itu artinya bahasa Arab. Kariman. Man itu orang-orang. Kari itu mulia. Jadi orang yang mulia. Kalau dibawa pula ke bahasa Indonesia, kariman. Jadi mulia. Man itu M-A-N. Manusia anti narkoba. Ini bapak dan ibu. Minal masjid ilal masjid. Wahai mak dan bapak, jangan tinggalkan masjid. Pemuda remaja, awasi masjid. Orang kapitalis dan orientalis menghancurkan Islam Indonesia karena Indonesia adalah Islam yang paling banyak di dunia. Target mereka membunuh ustadz, imam, khatib dan pengurus masjid. 1000 orang target mereka, kapitalis dan orientalis. Nah, makanya kini coba lihat tengok. Pemikiran rezim pemerintah awak itu kapitalis dan orientalis. Makanya banyak buya awak yang dibunuh, banyak ustaz yang dibunuh, banyak kiai yang dibunuh. Ada yang disuntik dalam penjara. Makin lama makin loyo, makin lama makin loyo. Akhirnya berangkat dipanggil Allah. Tak ada lagi bapak dan ibu. Ustaz Mahir berapa lama tak tengok matahari sedikit pun. Itu makanya bapak dan ibu jangan hanya kita dia senyum dan segala ketawa aja. Harus waspada, Pak. Harus waspada. Paham itu? Paham itu? Masjid adalah benteng kita bersama, Pak. Musyawarah di masjid, ibadah di masjid, sosial di masjid, siasat politik di masjid. Di masjid. Oh, bagaimana strata masyarakat kita? Siapa yang mau dikasih bantuan? Rumahnya yang terbakar, anak yatim, para duafa. Di sini tempatnya musyawarah, Pak. Mana carinya? Cari pada agniya, orang-orang kaya. Minta bantuan bagi mereka. Sawit tidak dibawa mati. Mobil tidak dibawa mati. Ruko tidak dibawa mati. Jabatan tidak dibawa mati. Bapak anggota dewan. Sepanjang laku tanda tangan. Lakukan untuk kemaslahatan umat. Setuju? Lah dua. Ambo bapak dan ibu kalau anggota dewan itu kalau hadir penjabat-penjabat sonang ambo. Makanya mau sampaikan seperti itu. Kalau ndak ada hadir tuh dan sampaikan percuma aja nya Pak siapa yang kan mendang apa kan? Awak ndak ada orang kan? Nyo forum inyo Pak. Forum inyo. Kan iya dewannya. Bu. Masih aman? Okey. Kemudian bapak dan ibu, Mi'raj naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Oh Ustaz, tu tidak ada yang menggoda kiri dan kanan. Dulu buya kami diceritakan Ustaz, menyampaikan Ustaz, ada kiri dan kanan Ustaz, ada bujukan Ustaz, ada kayak nenek tua pakai gelangnya modern Ustaz. Itu dunia. Kalau kita ceritakan itu panjang itu Pak, panjang. Kita ambil aja sikit. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dengan malaikat Jibril. Seperti apa kecepatan Nabi Muhammad itu Ustaz? Tengok dalam Al-Quran. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, seperti kilat. Maka Nabi Muhammad nurun ala nurin. Malaikat Jibril nur, maka kecepatannya Bapak dan Ibu 100 kali lipat kencangnya daripada kilat. Sampai
Jadi kalau dia datang modern, lebih modern dulu Pak, Islam tu lah modern. Contohlah Siti Zulaikha misalnya, Ratu Balqis misalnya. Ratu Balqis menggoda Nabi Sulaiman. Kata Ratu Balqis, yuk kita bawa harta kita, yuk kita bawa semuanya yang ada, warayu Sulaiman itu. Nanti dia terpukau dengan kecantikan saya, dengan harta saya, kita bawa masuk agama kita. Berangkatlah Ratu Balqis dengan bala tentara. Nabi Sulaiman sudah tahu bahawa Ratu Balqis akan datang ke sini bawa harta banyak. Dikumpulkan para prajurit-prajurit, termasuk jin Ifrit. Hei kawan-kawan, ada apa tuan? Itu Ratu Balqis datang ke sini membawa harta. Katanya ingin merayu membujuk awak bersama. Gimana? Oh, tenang tuan. Sebelum ia sampai ke tempat kita, itu istananya saya bawa ke sini. Kamu berapa lama? 2 minggu. Kamu berapa? 1 minggu. Kata jin Ifrit, hei Sulaiman, belum berkedip mata engkau, itu istana Ratu Balqis lah sampai kau mai. Coba bayangkan, awak pak kini di SMS kini sampai, tapi kalau kini kirim more kini sampai more itu. Kok istana lebih modern Islam daripada modern yang ada sekarang yang dibuat sains dan teknologi itu. Istana bisa bangkit. Allah menghijau oleh Nabi Sulaiman. Dah sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau secara logika ama ayat, lanjut aja Nabi Muhammad itu dengan malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, apa salahnya? Tapi Nabi Muhammad mampir sehingga langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5 dan seterusnya. Jumpa arwah Nabi Adam, jumpa arwah Nabi Musa, jumpa arwah Nabi Ibrahim, jumpa arwah Nabi Isa dan sebagainya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar kawan? Tenang dah, aman dah, damai dah. Ini apa artinya Bapak dan Ibu? Pertama, Nabi Muhammad mengajarkan akan awak sambung silaturahim antara awak jua awak dulu sebelum kita beribadat ke hadirat Allah. Mau puasa, salam-salaman, minta maaf sama mak dan ayah, nenek dan atuk. Oh, mau berangkat haji, minta maaf sama tetangga. Mau umrah, minta maaf sama warga. Kalau tidak minta maaf, kita beribadat kepada Allah Ta'ala, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka sambung silaturahim. Iko Pak anggota dewan awak kau sejak dulu bersilaturahim dengan awak, maka terpilih. Kalau orang yang tidak terpilih ada, ayahnya datangnya Pak. Tidak tu di kampung kami, Kalau si kau parah pun itu kan ya. Kau nak kau contoh ya, bila je datang, dokek datang, jauh datang, hujan datang. Coba Allah membawa sekali ya. Kau. Artinya Bapak dan Ibu masyarakat kau banyak hajatnya kau Bapak anggota dewan banyak. Kalau ndak istilahnya ambulans so dibawa kain kafan untuk mengucung mati jadi lah. Suai. Kalau dulu inya mati kain kapan tu mungkui kayaknya Pak. Hei Bapak Ibu, jangan sombong dalam hidup ni Bapak dan Ibu. Mati awak besok kain kafan itu kain kafan orang kadang-kadang dibawa Pak. Iuran masyarakat 2.000 sebulan. Kain kita yang 2 almari 3 almari nak tak pakai itu. Aku nak ketek-ketek sombong, ketek-ketek sombong. Bu, dah pernah nengok sombong? Cantik kah dia, jelek kah dia, harum atau bau? Pernah? Pernah nengok orang sombong? Pernah nengok sombong? Enggak. Pernah nengok orang sombong? Pernah. Pernah ibu jadi orang sombong? Coba ya. Entahlah. Kalau ingin nengok orang sombong, Pak, besok minggu besok ya. Minggu kan? Biasa hari Minggu tu banyak orang pesta. Cobalah berdiri dengan orang pesta nengok orang sombong. Ustaz, saya tidak diundang. Tak usah. Kita kan bukan pergi pesta. Hanya berdiri dengan orang pesta nengok orang sombong. Ada kadang-kadang lupa anggota dewan. Mohon maaf berdiri ketuanya. Togak ya, togak. Okay. Nah,
Turun dari Honda, turun dari mobil, pakai si cincin 1,5 emas. Nah, tu jalan tak? Contoh ikut dia pakai tu. Melantik-lantik. Dah siap makan, duduk di kursi kayak begini sambil kupas pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung tu. Yang iyo, yang indah. Dah, sambung silaturahim. Inilah kadang-kadang bapak dan ibu. Nabi Muhammad umur 30 tahun menyatukan umat, Pak, menyatukan umat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Minang, ada Aceh, ada apa lagi itu? Semuanya ada di Indonesia. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Awak di masjid kau macam itu jo. Ambo yakin ada nampaknya wajah Melayu, wajah Ocu, wajah Medan. Medan ada aku tengok ni. Banyak Medan sini, Pak. Kan? Ini ya. Wajah Medan tu orangnya gagah-gagah. Kasar bunyi mulutnya. Kalau nak kau ngerti matilah kau katanya. Bunyi bahasanya coba. Tapi orang Medan tu lunak hatinya, Pak. Lunak hatinya Medan. Kan itu loh, ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Minang, ada orang Aceh. Tanya sama, pasti jawaban tak sama. Tanya orang Jawa, Mas, mana Mas? Kerja. Orang Jawa tu rajin makojo, Pak. Maka siapa yang dokek umahnya dengan orang Jawa, berosia pahit dong umahnya berosia, Pak. Jawa tu bersih. Tanya pula mereka orang-orang Medan, mana kau Mas? Janganlah kau tanya, aku cari yang sesuatu lah. Makanya Medan tu kan pakai marga itu. Ada hasibuan magaya, ada nasution. Hasibuan tu asal katanya hasabayu hasibu hisaban. Ujungnya nanti bahwa hasibuannya. Coba lah Medan itu. Kalau kau nak mau kau geser kubasok kau katanya. Uang semua bergeser tanah uangnya diambil je dia. Nani iyo je, nani ndak je dah. Tanya pula orang apa? Orang Minang, kamu ada? Di mana pasar sih kau ni? Tu Minang pasar ditanya Pak. Tu cadiknya orang Minang tu tempi nak di atas, terkurung nak di luar. Itu orang Idui, Pak. Idui beriman. Itu macam itu orang Minang tu. Tak bisa dikalahkan Cina aja, tak bisa mengalahkan. Itu cadiknya orang Minang itu. Bara cadiknya orang Minang dari orang Cina, dari orang awak kosan. Setengah. Nak lo cia dapat setengahnya. Coba lah bayi balanja, bekoi ke orang lain. Berapa Pak? 400. Berapa Pak? 2.000. Tanya ke orang Minang, berada 2.000 matui. Nan setengah tu nama lebih aja Pak. Tu hebatnya orang Minang Kabau tu. Tanya orang Aceh ke? Mana Aceh? Nak orang jalan-jalan aja ni. Lagak barat habis salung awak bunga nak tahu tu diuntung. Tu dia orang Aceh. Kain gaya bukan main, pada celana uang punya. Nikah dipinjam laku ponu isi kopor. Begitu tengok ada bininya dah, aja kakak takau tu nak awak punya dah je dah. Ponu kain dan kopor kain kawan isi bang. Tidak sih kok kampung kami. Allahu Akbar. Nah, itulah bedanya Pak. Itu lebih. Tapi orang kampar tu hebat. Kamanopaya di kampung halaman tak laku, imam tak laku, khatib tak laku, merantaunya mereka jadi imam je dah Pak. Tu hebat orang kampar tu. Artinya apa? Semuanya bermakna, berguna. Maka jangan awak mengejek dalam hidup kau. Putus silaturahim. Kalau dah putus, rezeki susah lah nanti tu. Betul kata orang Medan itu Mas. Mana ucok lah ucok ya. Yang macam amak-amak ni lah. Amak-amak ni hebat-hebat. Jangan dah diremehkan kawan lain. Amak-amak ni ada yang ahli ya jahit menjahit. Ada yang ahli merangkai bunga. Boleh kini lepas asyik bunga tali Pak. Abi piti dia bunga tali je wo. Baik piti tiga tu untuk belanja. Lalu ke bunga dah. Berdopak 150 dah Pak. Anak 150 dah tu untuk belanja oleh kemasin maco.
Makanlah bang, makan pucik bibi awak dia ke masin apa? Bu, iya benar. Padahal bunga banyak di rumahnya yang dapat siram-siram no. Nampak tali aneh. Talah. Jadi ibu ni ada yang ahli merangkai bunga, ada jahit menjahit, ada yang ahli buat kue, ada juga yang ahli makan kue, adanya lupa. Ada yang tengok sekelintir tadi makan kue je tiba. Perlu nak apa-apa, jangan dilarang dulu. Ambo kan orang kampung apa? Orang kampung saya ni. Saya rasa bapak ibu ku orang kampung je dulunya kan. Cuma gaya kota. Dulu di kampung mak bikin kue. Ni abang, ni adek. Yang amak dah masak kue dikasih, dimakan. Ada yang surang dikasih tak dikasih dimakan jo. Kata mak, hoi. Jangan dimakan jo nak beko lah makan beko. Lawa sak eko makanlah. Amak wa dulu kuat suaranya pak. Nya tinggal dalam kebun, dalam hutan, banyak kondiok nelayan nya pak. Nah, dah masak kue ini baru dikasih oleh mak. Aku nak makanlah nak tadi bongi mak ulun selesai lah. Kini makanlah. Ndak mau anak tu lagi makan pak. Ndak mau dia abang tu makannya dah. Kenapa ndak mau makannya? Lalu kau perasaan dia kau bongi tadi pak. Lah 3 hari kue kau ndak lama makan dia anak dah. Abang buangkan le bagi ke ayam. Kau makan kau anak dan ndak ani oleh makan. Begitu dibagi ke ayam, ndak lama ayam nak makan le pak. Lalu kau le perasaannya. Artinya apa bapak dan ibu? Kita dalam hidup ini jangan melukai orang. Miskin ada gunanya, kaya ada gunanya, pintar ada gunanya, bodoh ada gunanya. Betul apa tidak? Allah sungguh kaya Allah Ta'ala. Awak nak pandai membaca. Ini contohlah, ada yang ahli pasang plafon, loteng. Ada yang ahli pasang listrik. Ada yang ahli pasang punsen. Ada yang ahli pasang granit. Banyak ahlinya pak. Tak semuanya kita ahli. Oh saya pandai jadi imam, okey. Tapi saya tak pandai pasang listrik. Kalau disuruh pasang listrik nambah pak, menggegek tu tak jodoh itu. Disuruh orang tukang listrik, tak dimatikan SCB loh. Abang, kan saya terima. Apa tidak aja dah. Tapi suruhlah orang listrik tu jadi imam. Tak lutut menggegek, sodo-sodo menggegek tu. Lain paham? Ini kampung kita ni homogen, banyak manusianya. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada Nias, ada Minang, ada Bangkinang, ada Melayu asli dan sebagainya. Ini kaya kita pak. Jangan sampai tersinggung satu. Ingat, bermusuh satu, 10 datang musuh kita. Oh, jadi imam di sikosa suku kami tidak ada atau jalan lain. Sebab imam tu punya syarat. Pertama syaratnya alim, berilmu. 2 syaratnya qori. Yang ketiga abid, rajin ibadat. Yang keempat akhlak. Yang kelima mana yang lebih tua. Yang keenam mana yang lebih duluan. Kalau ada semua suku, mana imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nanti suku yang tidak ada perwakilan jadi imam, jangan marah-marah pula. Jangan bongi-bongi pula. Sebab suku yang mewakili itu tak pocate dia dah. Lah tu pocate dia. Imam lain mohon maaf umpama suku ini usolli fadl maghrib, usolli fadl isya. Allahu akbar. Nanti suku itu mewakili. Allahu akbar. Besok nak ada isi masjid lah. Tapi jangan pula mentang-mentang pandai. Mungkin hafalan yang banyak, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamil huruf, fasahanya mantap, lagu iramanya bagus. Dan kalau maknya dah jadi imam, tak jumpa beliau pak. Umpama saya banyak hafalan jadi imam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata jemaah. Ya, karena suku kita dipilih, bacaannya bagus, carilah ayat panjang betul indah, pendek betul indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz. Lah sampai sehalaman Pak. Holunnya tanda-tanda rukuk le Pak. Nambah pula halaman kedua. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi. Yang ayah yang amak-amak di belakang makin ke bawah je lah. Ya tak tahan lagi Pak. Dah sampai belum juga rukuk. Nambah pula halaman ketiga. Al-yawma natimu ala amwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Amak dan ayah makin ke bawah tadi lah menggegek. Nak menggegek. Rakaat pertama solat berdiri. Rakaat yang kedua solat duduk. Besok dipanggil-panggil, mak. Yuk solat masjid mak. Siapa imam yang malam tadi? Indah ni. Jadi jangan mentang-mentang kita dipilih oleh suku bacaan banyak. Jangan. Imam tu rahmatan lil alamin. Makanya sob lurus dan dirapatkan. Nengok pertama syariat sunnah Nabi. Yang kedua tengok itu sobat siasat politik imam. Di belakang tu makmum, orang mukimin atau musafir, orang tua-tua atau anak muda. Itu. Maka kenapa dulu solat tarwih kita asal usul di kampung-kampung kita ni agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebab orang kampung awak kok keimanannya tipis Bapak. Kalau dah di Mekah, satu juz. Karena keimanannya dah kuat. Kalau kita dah kuat besok, mau juga itu. Malam ini satu juz Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Besok juz yang kedua, masih surah Al-Baqarah. Tapi tengok orang yang toloknya Pak. Kalau macam-macam kau tampang awak kau jangan baca pula. Dua malam boleh lah. Mau yang ketiga tak soto lah. Jadi kullu syai'in fi makanin, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Lai jelas. Dan yang kelima, Nabi Muhammad begitu sudah silaturahim, langit keempat kata malaikat Jibril, imam para malaikat, hei kawan-kawan, awak dulu disuruh sujud Allah Ta'ala ketika dalam sorga. Malaikat usjudu li Adam, sujud. Maka kita sujud semuanya. Sampai hari ini kalian belum bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Kasih salam buat baginda Rasul, Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Kasih salam. Bangkit malaikat. Kasih salam buat baginda Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat di atas engkau hai Nabi Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat bagi engkau selalu. Apa jawaban baginda Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadikas solihin. Hebat jawaban baginda Rasul. Dia tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan orang kita semua. Itulah asal usul mendoa bersama tu Bapak Ibu. Nak doa bersama silakan, tak seorang silakan. Tidak nak berdoa dah temu apa nak doa tu esok. Apa nak ditanam itu yang dituai. Tak pernah bertanam jangan mimpi menuai. Lanjut yang kelima. Naik Rasulullah sampai langit ketujuh. Ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, saya sampai di sinilah. Saya tak boleh naik. Masa ya saya tak senanglah begitu. Awak kan berangkat bersama-sama. Ya sampai kepada Allah Ta'ala sama jugalah awak. Muhammad, saya tu tak boleh. Jibril, memang ada aturan. Betul lah. Ada undang-undang. Iya, tanya sama mereka tu. Ada undang-undangnya. Sampai di sinilah malaikat Jibril. Nabi Muhammad naik. Kenapa? Malaikat Jibril dekat dengan Allah. Malaikat Jibril sahabat baginda Rasul, tapi ada rahasia antara Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad tidak boleh diketahui oleh yang lain. Walaupun malaikat Jibril dekat,
Makanya anggota dewan ada rahasia, kepala desa ada rahasia, nenek mama ada rahasia, imam ada rahasia, sumando ada rahasia. Dulu di kampung saya, tempat mandi itu kan di sungai Kampar. Iko tompek mandi laki-laki, iko tompek mandi abi baterai enggak? Ambo, iko separuh baru pak. Boleh kamyong masih angin lah. Ndak iya pak godang tu polo kamyong tabe tu ya nengok dah. Nanti cilo orang nengok tu ha. Bapa jauh kata Pak Imam. Ada sah bicara ke Pak Imam. Pak Imam nan dua tangan dan. Iya kah? Cek mana bunyi dah? Tak api. Coba cek. Cak nak lama leh. Ya, nya tak banyak nak pontong nak ancak kan ya tu. Bini yo nak tu je pak. Tak banyak pontong nak ancak. Nabi ni dah seorang je pak. Tak bawa 2-3 seorang pi ancak. Tadi kalau pergi wirid di, dah pergi wirid dah mana bang wirid situ copek pulang mau bang je. Awak alum pulang lah, alum pergi lepas suruh pulang deh. Kok nawa yang macam itu kok nak malu di uang, mau nambah soalnya. Dah. Ada tempat mandi tu ni, mandi bapak-bapak. Ini perempuan, ini sumando. Itu dulu di kampung saya. Saya rasa di kampung bapak ada juga, cuman istilahnya berbeda. Tujuannya sama. Nah, umpama ni sumando ada di bawah mandi. Saya nak mandi pula. Kata apa? Bang, kariman. Tu sumando ada di bawah. Akhirnya saya cari tempat duduk dulu. Menyelang sang sumando ni selesai. Dah selesai sumando ni mandi, baru saya pula mandi. Begitu dulu aturan adat di kampung kami, Pak. Saya rasa di kampung Bapak Ibu lebih mungkin dari itu. Oh, sumando mandi di sini. Udah dibilang oleh bang, kariman, sumando. Nak apa? Atau junjung mau mandi situ. Kena denda, Pak, 2 ekor kambing, Pak. Itu dulu, Pak. Kenapa? Karena ada rahasia antara sumondo dengan sumondo. Tak boleh tahu, Pak. Didenda 2 ekor kambing. Itu dulu, Pak. Kalau kini saya tengok ndak, mak ni banyak juga, bapak ni banyak juga. Semondo ko ada jo. Semondo ko tajun lo nak ke semondo. Tapi ndak kau ni dondo le, Pak. Kenapa ndak kau ni dondo san? Nyo kalau kambing sama kambing ndak pada dondo dah, Pak. Le paham dah. Inilah yang disebut nak punya batas. Malaikat mengajarkan, Nabi Muhammad mengajarkan ada batas, tak semuanya harus kita tahu, tak semuanya harus kita masuk. Itu kamar sumando, itu kamar nenek awak, itu kamar mintu awak, itu kamar minantu. Jangan sembarang masuk. Ada batas, Pak. Begitu diberikan pelajaran kita oleh Rasul dan Malaikat Jibril. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, baliklah Rasul sampai ke hadirat Allah. Kata Allah, "Hai Muhammad, saya tengok di kau ni agak kurang semangat." Betul. Saya tengok di kau ni kurang ada masalah. Iya. Gini ajalah Muhammad. Saya kasih kau obat. Namanya obat cap solat. Sampai diterima Rasul. Sampai ke Mekah. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Perawang. Sampai ke Pinang Sabatang. Timur. Rumah ke rumah obat cap solat ada. Sayang bapak dan ibu, di rumah tak semuanya mau solat. Balimo serumah berdua solat 3 indah. Ada bertujuh serumah berdua semayang 5 indah. Ada 9 isi rumah tu berdua semayang 7 indah. Ada berampe isi rumah sarang jo haram semayang, haram. Ada di kampung kami Pak solat indah ngaji, indah wirid, indah gotong royong, indah impak, indah santunan anak yatim, indah amati nak masuk serugo le Pak. Saya rasa di sini ada juga itu. Coba, ini bapak dan ibu ini kan anak muda, adik-adik saya, masya Allah, remaja-remaja. Saya sekarang ini sudah bangga bukan main, Pak. Mana pernah pergi wirid, begitu masuk waktu asar, begitu masuk waktu zuhur, masuk waktu maghrib, anak muda gayanya memang preman, namanya pemuda, Pak. Gaya preman playboy, tapi waktu semayang datang, dia parkir Hondanya, dia solat. Begitu hebatnya anak muda. Itu hebatnya anak muda. Anak muda ni orisinil tenaganya, Pak. Makanya yang tua-tua jangan bongi-bongi lah gitu, anak-anak macam itu jangan bongi. Kadang-kadang anak-anak muda ni punya pemikirannya energi hebat, bagus.
Ada bilang sama tua, tok, ndak kayak begini lagi tok, kayak ini kayak gini, ini buat gini tu, ini lapang sini ni tu. Anak datuk oh sampai ongok lah pak. Katanya apa? Jangan pula lah budak-budak yang mengatur saya. Saya lebih tua dari kau dulu, maka kau gak pada wang lain. Tuan tua tong, kau noh. Orang yang tua perlu butuh, anak muda juga butuh, betul apa tidak? Anak muda itu orang tua minta pikiran, minta pendapat, minta nasihat. Anak muda gimana? Tenaganya orisinil, manjat jadi, melompat jadi, maraton jadi, berenang jadi, terjun jadi. Kalau awak nak tua kau ni, jangan terjun oleh pak. Berjalan ni kamu kotor 300 meter, berbunyi angok dah pak. Jadi kita perlu, besok kita meninggal anak muda ni yang mengosong awak pak. Iya tu nak? Saya bapak ibu belum pernah menengok selama ini orang tua mati jalan sendiri ke kuburan, belum nengok pak. Umpama ada atuk-atuk mau mati, dia tidak mau ditolong-tolong oleh siapa-siapa. Dibungkui dia badan. Tu bungkuinya. Bongkos badan kayak gini. Masya Allah, dipoto je ya. Kare permainan nasul kan. Biarlah, tapi jangan kirimkan sama istri dan dah. Dah kayak begini. Tahu anak muda tanya, "Tok, mana tok?" Mati dan liangnya. Ndak ada. Berarti kita saling butuh. Orang tua butuh, anak muda butuh. Maka kita saling butuh. Kenapa kita bertengkar? Bapak dan Ibu, Indonesia ni Pak dibolo de pemuda tu Pak. Kemerdekaan 28 Oktober anak muda. Reformasi anak muda. Sampai hari ini anak muda. Kini anak muda dia ulun turun tangan deh Pak. Kalau turun tangan Indonesia anak muda Sabang sampai Merauke, yang Jokowi itu terduduk kali Pak. Politiknya gimana? Dihampai Menteri Pendidikan, jangan buka dulu sekolah, jangan buka dulu perguruan tinggi. Biarlah lopenya di kampung. Dering, banyak piti. Kok sempat terbuka mahasiswa seluruh Indonesia, hancur Jokowi, Pak. Hancur. Itulah politiknya. Makanya anak awak sekolah kini sekolah nayok jo, ndak sekolah nayok jo. Hilang timbul lulus jo, hilang lulus jo, gilo alang lulus jo, sewaktu gilo lulus jo. Cobalah, ni anak-anak semuanya lulus, yang anak-anak naik kelas. Awak dulu sekolah susah, mak dan bapak, betul atau tidak? Ndak berakhlak, ndak ada budi pekerti, tak naik kelas, ndak cukup nilai, tak lulus, melompat lah, mengguling lah dalam payik tu. Tak peduli kan dah. Makanya bapak ni kalau mati-mati, ibu-ibu mati-mati hebat. Tak ada pakai tulis. Anak kini pakai tulis, sudah pakai token lah ya. Bapa hasilnya, entahlah mak cakap lain lah, kau lain pula ni. Itulah bapak dan ibu. Saya tak mau. Harus ada kita, pemuda remaja harus tegak menegak kebenaran itu. Jangan loyo, jangan lalai, jangan hanya mengikut ikutan yang salah. Tak boleh pak. Al-haqqa walau kalimuran, sampaikan yang pahit tu, yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Jadi amak dan bapak, ambo de ibu dengan anak bangsa contoh kau coba. Berarti yang akan datang Pak 15 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, maka lahirlah pemuda remaja yang bodoh-bodoh. Kenapa mereka tidak dapat menikmati pendidikan dan sebenarnya Pak? Lebih paham dah. Macam tengah nantu awak ni, tengah nantu awak ni. Ada yang godang saya jadi camat saya tu. Camat Tongkau. Jadi bapak dan ibu, semuanya ada persoalan, ada tindak-tindang pikiran. Apa obatnya Ustaz? Solat. Bawa sujud di hadapan Allah. Bu. Saya nak nanya ni kalau ibu dapat suami yang rajin solat, senang hati apa tidak? Kalau dapat laki ni tidak mau semayang, sakit hati pun tak? Cawaikan aja kak. Kok adalah hak perempuan mencerai suami pak? Di Pinang Selatan kau sebanyak-banyak laki-laki gilo pak. Yang kojo ibu, yang belanja ibu, yang masak ibu, yang gosok ibu, yang jemput anak, yang mengantar anak, laki mengangkang aja.
yang sebagian. Tapi ada sebagian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tengokkan bapak dan ibu, kita berwibawa, kita pemimpin. Perhatikan dalam kehidupan gimana Ustaz? Resep Nabi Muhammad, nak juga solat merubah tingkah laku, nak juga solat merubah pribadi, nak juga solat merubah orang banyak. Robahlah diri dengan keinsafan dan kesadaran. Gimana caranya Ustaz? Saya tinggalkan kenangan 3 buat bapak dan ibu pemuda remaja. Mulai malam ini berkat PHBI Isra dan Mi'raj. 1. Jangan suka membaca salah orang lain. Perbaikilah kesalahan kita sendiri. Yang kedua, jangan suka membongkar dan menceritakan aib orang. Tutuplah aib diri kita, karena kita semuanya punya aib. Yang ketiga, jangan suka membaca dosa orang lain. Kurangilah dosa kita yang pada satu saat dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah yang mungkin tidak terpikul oleh kita. Tapi kita berharap semoga Allah berikan hidayah, lapang dada, petunjuk. Semoga Allah terima amal ibadat kita dan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jemaah terhormat, cukup demikian pas hari jam 12 kurang 2 jam. Jam 2 boleh kurang 2 jam. Demikianlah amat pemuda remaja. Semoga bermakna manfaat adanya. Sebelum ditutup, Iko ada namanya brosur pesantren awak yang berada di Pekanbaru Panam. Pertama, Bapak Ibu, siapa yang masuk uang SPP perai. Perai Pak anggota dewan, tak bayar dah. Betul-betul perai. Anak diasuh 24 jam. Uang sekolah tak bayar, perai. Kalau anak yang masuk nanti ke sini, bagus baca Al-Qurannya, dites oleh panitia, insya Allah saya kasih biaya siswa. Uang makan sampai tamat saya yang tanggung. Uang sekolah perai, uang makan perai. Tinggal jajan aja dari mak dan ayah. Kayak apa contoh Ustaz? Saya umpama anak bapak, anak ibu. Ya abang saya kata dewan ini dianggaplah panitia penerimaan murid baru. Kan nak bawa waktu jatuh dah kan? Macam Quran. Dah baca yong, baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah ada tanda-tanda. Sudah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca ini suara rendah aja yong. Coba ini agak tinggi. Lulus. InsyaAllah perai uang makan sampai tamat. Tapi saya anak bapak ibu dites oleh panitia ni. Baca ando, baca yung. A'udzubillahi minat syaitonirrajim. Contoh itu membaca anak tu. Bayarnya Pak, bayar ke? Bagi orang mampu, abang-abang kami anggota dewan, coba cari anak yang intelijensinya agak tinggi, atau kecerdasannya luar biasa, atau dia bagus tilawahnya, atau bagus akademiknya. Coba dibiayai 2 atau 3 orang. Rezeki akan bertambah, urusan akan dimudahkan. Karena saya sudah mencoba. Anak yatim, mohon maaf bapak dan ibu, di pondok kita 26 orang, semuanya kita bantu. Anak yang berprestasi, itu ada juara 2 tingkat Provinsi Riau, ada hafiz Al-Quran 5 dan 10 juz, itu kita gratiskan. Itu yang kita bantu. 3 kali juara makan sayinya Pak. 3 kali juara makan sayinya. Zokinya lo, yang zoki awak lo, ada zoki. Jadi bapak dan ibu di keluarga di rumah, ya buat pula lah santunan anak yatim tak sekali 4 bulan. Tak perlu banyak-banyak, 3 orang, 4 orang. Tambah telur ayam enggak 4. Tambah kacang rebus agak sikit. Makannya beramai. Bahagianya beda Pak. Bahagianya beda. Demikian Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat. Bila ada silap dan salah mohon maaf. Mudah-mudahan ada kita dapat bertemu kembali. Oh ya, ini ada pesan panitia. Kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Sebelum doa dibaca, saya mengajak kita semua, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang membesarkan dan yang mendidik kita. Semoga bila mereka meninggal,
dilapangkan kubur dan diterangkan kubur. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا. نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل. Ini brosur, nanti silakan dibaca. Ini kalender hanya satu yang saya berikan untuk masjid, untuk kita semua. Satu untuk masjid, untuk kita semua. Faham? Jadi tidak boleh bawa pulang untuk di masjid. Demikian dan terima kasih. Kalender yang banyak ada di abang-abang kami anggota dewan. Mungkin nanti menyusul ya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.